Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan makalah hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang sistem pendidikan nasional yang di dalamnya membahas 5 tema atau materi. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional, apa fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional, apa visi misi dari pendidikan nasional, apa landasan dari sistem pendidikan nasional, dan yang terakhir, apa saja jenis, jenjang, dan jalur sistem pendidikan nasional. Nah, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem merupakan suatu perangkat yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran atau latihan. Pendidikan nasional itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandasan kepada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Visi dan misi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi dari pendidikan nasional tersebut yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa serta utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional sebagai wahana dan sarana pembangunan negara dan bangsa dituntut mampu mengantisipasi proyeksi kebutuhan masa depan. Tuntutan tersebut juga bergayut dengan aspek-aspek penataan pendidikan nasional yang bertumpu pada basis kehidupan masyarakat Indonesia secara komprehensif.
untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting dunia pendidikan berlandaskan filosofis. Yaitu ada beberapa landasan. Yang pertama, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, serta landasan yuridis. Jenis, jenjang, dan jalur sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, setiap satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, pasal tersebut mengarah fungsi konstitusional dari diselenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal, saling melengkapi dan memperkaya. 1. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Materi yang terakhir adalah 1. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Contoh pendidikan non-formal yaitu 1. Lembaga kursus, 2. Lembaga penelitian, 3. Kelompok belajar, 4. Pusat kegiatan belajar masyarakat. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian, penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintahan daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jenis program pendidikan terdiri atas 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan kejuruan, 3. Pendidikan luar biasa, 4. Pendidikan kedinasan, dan yang kelima, pendidikan keagamaan.